Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Nuripto dengan NIM 3119185 dari kelas 2D Farmasi. Di sini saya akan memaparkan tentang penyakit kulit dan macam-macamnya. Penyakit kulit merupakan kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah baik iritasi atau meradang. Kondisi ini bisa menyebabkan kulit gatal, bersisik, perih, hingga memerah. Yang pertama, terdapat macam-macam penyakit kulit, yaitu yang pertama herpes. Penyebab dari herpes ini, herpes simplex virus atau HSV dan varicella zoster virus adalah dua jenis virus herpes yang cukup menyerang manusia. Diagnosis penyakit herpes, dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala, riwayat aktivitas, dan riwayat kesehatan pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk melihat ada tidaknya demam, jenis ruam, lesi kulit yang timbul, serta pola penyebaran lesi. Dapat dilihat, itu terdapat foto penyakit herpes. Pengobatan penyakit herpes ini untuk membantu meredakan keluhan, mencegah penyebaran herpes, serta menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Beberapa obat-obatan antivirus dapat digunakan untuk mengatasi infeksi virus herpes, yaitu yang pertama acilovir, kemudian valacilovir, dan yang ketiga pamsilovir. Nah, di sini terdapat salah satu contoh salep acilovir. Komposisi dari salep ini yaitu tiap gram krim mengandung acilovir 50 mg. Cara kerja obat acilovir yaitu analog dengan acrylic furin nukleosida yang secara in vitro dapat menghambat secara aktif dan selektif virus herpes simplex tipe 1 dan HSV tipe 2, varicella zoster, Epstein-Barr, dan cytomegalovirus. Di dalam sel, aciclovirus mengalami phosphorylation menjadi bentuk aktif acilovir trifosfat yang bekerja dengan cara mengadakan gangguan pada DNA polimerase sehingga terjadi hambatan replikasi DNA. HSV tanpa mengaruhi proses sel yang normal. Indikasinya yaitu pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput lendir termasuk herpes genitalis yang inisial dan recurrent. Dosisnya yaitu oleskan tipis-tipis pada bagian kulit yang mengalami lesi 5 kali sehari setiap 4 jam selama 5 hari. Pengobatan akan tercapai dengan baik jika dimulai pada awalnya terjadinya tanda atau gejala infeksi. Jika dalam 5 hari penyembuhan belum sempurna, dapat diperpanjang sampai 10 hari. Efek samping dari salep ini yaitu terdapat beberapa pasien dapat mengalami rasa terbakar sementara setelah menggunakan krim acilovir. Kekeringan pada kulit terjadi pada 25% penderita yang menggunakan krim acilovir. Kontraindikasi untuk penderita yang hipertensif terhadap acilovir dan propylen glikol. Untuk penyimpanannya yaitu simpan di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya, yang kedua terdapat penyakit kulit yaitu panu. Dapat dilihat ya, itu terdapat contoh penyakit panu. Penyebab dari penyakit panu di sini, utama panu adalah perkembangan jamur Malassezia pada kulit. Jamur penyebab panu bisa ditemukan pada kulit yang sehat dan merupakan flora yang normal. Jamur ini baru akan menyebabkan masalah saat tumbuh secara abnormal. Misalnya, dipicu karena lemahnya sistem kekebalan tubuh atau perubahan hormon. Diagnosis: untuk mendiagnosis panu, dokter akan melakukan pemeriksaan pada kulit untuk melihat ruam dalam beberapa kondisi. Dokter juga mungkin akan menggunakan sinar ultraviolet untuk membantu mendiagnosis panu. Sinar ini akan membuat daerah yang terkena tampak berwarna kuning hijau neon pada lesi panu. Pengobatan panu di sini dapat diatasi dengan terapi anti jamur baik dalam bentuk lotion, krim, atau sampo. Nah, ini terdapat salep untuk pengobatan penyakit panu yaitu Micoral. Salep Micoral ini indikasinya terapi infeksi jamur pada kulit seperti infeksi jamur yang bisa menimbulkan ruam melingkar kemerahan pada kulit badan atau dapat disebut tinea corporis. Rasa gatal di selangkangan akibat infeksi jamur atau tinea cruris
Infeksi jamur menular yang menyerang tubuh bagian tangan atau tinea manus. Infeksi jamur pada kulit kaki yaitu yang disebut Taenia pedis yang disebabkan oleh Tryphocytum rubrum, Tryphocytum mentagrophytes, Microsporum canis dan Epidermidon floccosum. Panu atau Tinea pityriaceae versicolor yang disebabkan oleh Malassezia purpur. Infeksi jamur yang disebabkan oleh jenis jamur Candida atau kandidasi kulit. Komposisi dari mikoral ini yaitu ketoconazole yaitu sebanyak 2%. Dosis penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter sebanyak 1-2 kali per hari. Lama pengobatan panu ini yaitu yang pertama Taenia corporis selama 3-4 minggu, Taenia cruris selama 2-4 minggu, Taenia pedis selama 4-6 minggu, Taenia versicolor 2-3 minggu, dan kandidasi kulit selama 2-3 minggu. Cara pakainya yaitu dioleskan pada daerah yang terinfeksi. Mekanisme obatnya menghambat sintetis ergosterol yang merupakan komponen vital dalam membran sel jamur sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Kontraindikasinya, pasien yang memiliki riwayat hipertensif atau alergi pada ketoconazole atau obat golongan imidazola lainnya. Efek sampingnya yaitu jarang terjadi, misalnya sakit kepala, ruam, urtikaria atau biduran, pruritus, gatal, trombostrit, prasetea atau kesemutan, photophagia atau silau, dan peningkatan serum hati dan oligospermae. Kemudian yang ketiga terdapat penyakit kulit yaitu bisul. Diagnosis bisul yaitu untuk mendiagnosis bisul dokter akan melakukan tanya jawab terkait keluhan atau gejala yang dialami, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pada kulit yang mengalami bisul. Bisul biasanya dapat dikenali dengan mudah melalui pengamatan langsung. Jika diperlukan, dokter akan mengambil sampel nanah, kulit atau darah untuk diperiksa di laboratorium. Umumnya, pemeriksaan lanjutan ini akan dilakukan apabila yang pertama, bisul tidak dikunjungi sembuh setelah dilakukan penanganan atau terjadi secara berulang kambuh. Kemudian yang kedua, bisul timbul dalam jumlah banyak dan berkumpul atau carbuncle. Penderita memiliki sistem imun yang lemah atau menderita penyakit tertentu seperti diabetes. Penyebab dari bisul di sini yaitu infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui rongga, gores, atau gigitan serangga. Kemudian pengobatannya yang pertama mengompres bisul dengan air hangat 3 kali sehari, gunanya untuk mengurangi rasa sakit sekaligus mendorong nanah untuk berkumpul di puncak benjolan. Kemudian yang kedua, membersihkan bisul yang pecah dengan kain kasa steril dan sabun antibakteri, lalu menutup bisul dengan kain kasa steril. Kemudian mengganti perban sesering mungkin, misalnya 2-3 kali sehari, kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah mengobati penyakit bisul. Penyakit bisul di sini yaitu salah satu obatnya yaitu salep mupirocin. Dosis salep di sini yaitu oleskan ke area yang terkena infeksi 3 kali sehari selama 5-10 hari. Konsultasi dengan dokter jika tidak ada respon setelah 3-5 hari. Indikasi umum, informasi obat hanya untuk kalangan medis. Infeksi bakterial pada kulit seperti impetigo, folliculitis, dan furunculosis. Deskripsi dari mupirocin yaitu mupirocin salep adalah salep antibiotik golongan carbapenem. Mupirocin bersifat bakterisiotatik. Obat ini merupakan antibiotik topikal yang digunakan untuk mengatasi penyakit kulit impetigo atau infeksi kulit lainnya yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Kontraindikasi obat ini, Hayes prinsip terhadap mupirocin. Cara penggunaannya yaitu dioleskan tipis pada kulit yang bermasalah.
Efek samping dari obat ini yaitu sensasi terbakar, nyeri, pruritus, ruam, eritema, kulit kering, selulitis, dan dermatis eksfoliatif. Mekanismenya bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Tanpa bisa melakukan sintesis protein, bakteri akan mati. Mufarisin dapat menekan pertumbuhan bakteri dan dalam kadar tinggi dapat bersifat membunuh bakteri. Kemudian, macam-macam kulit selanjutnya yaitu terdapat penyakit kudil. Penyebab dari penyakit kudil yaitu dari tungau Sarcoidosis KBAI. Diagnosisnya yaitu dokter akan menanyakan riwayat munculnya gejala, riwayat kesehatan, dan faktor yang diduga menyebabkan pasien tertular tungau, serta melakukan pemeriksaan fisik. Pengobatan dari penyakit kudil yaitu berendam di air dingin atau menempelkan kain basah pada area kulit yang bermasalah. Obat dari penyakit kudil yaitu salah satunya salep skabimid. Indikasi dari salep skabimid ini terapi infeksi Sarcoidosis KBA atau infeksi kulit yang disebabkan oleh infeksi parasit tungau. Komposisinya yaitu terdapat permeterin sebanyak 5%. Indikasi dari skabimid ini hipertensif terhadap zat yang terkandung pada skabimid krim yang yaitu permeterin, pireteroid atau piretrin. Efek samping dari skabimid yaitu kulit perih, gatal, eritema, hipertensi, ruam kulit sementara. Dosisnya sekali pemakaian pada malam hari. Penggunaannya yaitu dioleskan secara merata pada seluruh permukaan kulit dari kepala sampai ke jari kaki, terutama daerah belakang telinga, lipatan bokong, dan sela-sela jari. Biarkan selama 8-12 jam. Lalu cuci sampai bersih pada keesokan harinya. Jika selama pemakaian tidak sengaja tercuci, krim harus dioleskan kembali. Mekanisme obatnya yaitu permeterin merupakan obat golongan pireterin yang bekerja dengan cara membunuh tungai beserta telurnya. Kemudian selanjutnya macam-macam penyakit kulit yang sering kita jumpai yaitu jerawat. Penyebab dari jerawat yaitu bakteri jenis Propionibacterium acne yang berkembang. Faktor genetik atau keturunan, folikel yang tersumbat bisa membekak dan membentuk komedo, hormon, penggunaan kosmetik, atau bisa disebabkan dari adanya stres. Diagnosis dari jerawat di sini dokter akan mendiagnosis jerawat dengan melakukan wawancara medis serta pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk menentukan tingkat keparahan jerawat baik dari segi jumlah maupun tingkat peradangan. Pengobatan jerawat di sini mengurangi produksi minyak, melawan infeksi bakteri, mempercepat pergantian sel kulit, dan mengurangi peradangan. Obat jerawat di sini sering kita jumpai yaitu benjolak. Salep benjolak indikasinya mengatasi akne vulgaris, papula pustula yang berat. Komposisinya yaitu terdapat benzoyl peroxide sebanyak 5%, silindamisin fosfat sebanyak 1,2%. Dosis benjolak di sini penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter yaitu sebanyak 1-2 kali sehari. Penggunaannya sediaan gel oleskan tipis pada tempat berjerawat setelah wajah dibersihkan. Jangan digunakan dengan cara mentotolkan. Jadi digunakannya itu yaitu secara jerawat keseluruhan, tapi tidak keseluruhan pada wajah. Mekanisme obat bekerja dengan cara mengurangi peradangan, membunuh bakteri penyebab jerawat, dan membuka pori-pori kulit yang tertutup. Efek samping dari benjolak di sini yaitu kulit kering, reaksi hipertensif seperti gatal, pembekakan, kemerahan, dan alergi kontak dermatis. Kontraindikasi, pasien yang memiliki hipertensif terhadap bahan aktif yang terkandung dalam formula. Sekian dari pemaparan saya tentang macam-macam kulit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.